podcast ABM More Than Study. Oke guys, kita sekarang kedatangan dua teman kita nih. Sama-sama di perguruan tinggi swasta gitu. Mungkin dari teman-teman kan sekarang kan udah waktunya lulus sekolah kan. Kalian bingung masuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta gitu kan. Mungkin dari kalian sudah daftar di perguruan tinggi negeri, tapi kalian nggak keterima gitu. Terus kalian cari kampus swasta yang menurut kalian cocok dan sesuai yang kalian inginkan gitu. Nah kebetulan aku sudah datang ini teman-teman yang udah berpengalaman di PTS perguruan tinggi swasta yang mungkin nanti bisa sharing-sharing ke kalian supaya kalian nanti punya wawasan dan juga punya pengetahuan tambahan lah biar kalian gak bingung mau masuk PTS mana gitu. Kita sudah kedatangan Mas Nathanael. Mas Nathanael sama Kak Ratu. Oh Kak Ratu. Mas Nathan ya. Mas Nathan sekarang sudah semester berapa Mas? Sekarang semester 4. Semester 4. Jurusan? Akuntansi. Oh jurusan akuntansi. Kalau Mbak apakah nih? Pakai Mbak aja deh. Mbak. Bang iya. Kayak udah tua ya pakai Mbak. Udah lah. Iya Mbak Ratu. Mbak Ratu sekarang udah semester? Masih semester 2. Semester 2. Iya. Jurusan apa? Sama kayak Mas Nathan. Oh jurusan akuntansi juga kalian? Iya. Oh, boleh tahu nggak kalian sekolah kampus di mana? Kita sama-sama di kampus ABM. Ada Oh, iya. yang kenal ABM nggak sih? Oh iya. SDM Mangkusesuara. Oh iya, aku nggak tahu loh. Aku nggak tahu kalau yang ngundang kalian, yang diundang ternyata sama-sama mahasiswa kampus ABM. Soalnya aku nggak dapat briefing dari orang-orang gitu, dari tim nggak ada briefing bahwasanya yang diundang itu sama-sama mahasiswa kampus ABM gitu. Oke. Kalian semester 2 sama semester 4 ya? Iya. Pernah nggak sih, aku pengen tanya ke Mas Nathan dulu deh. Mas Nathan, kan teman-teman ini bingung nih. Bingung perguruan tinggi swasta itu kayak apa sih sistemnya dan juga ada banyak perbedaan nggak antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta gitu. Teman-teman bingung. Mungkin Mas Nathan bisa kasih tahu sih beberapa perbedaan yang nggak ada di perguruan tinggi negeri terus ada di perguruan tinggi swasta gitu. Ini dari sepengetahuanku aja ya. Kalau perbedaannya dari swasta sama negeri itu terutama waktu. Kalau swasta kan fleksibel. Kita bisa masuk kapan aja kan. Maksudnya daftar kapanpun, umur berapapun tuh bisa. Kalau negeri kan itu dia ada batasnya. Batas umur, batas tahunnya, batas tahunannya. Terus kalau mungkin kecuali kalau S2 baru kan. Oh berarti kalau perguruan tinggi negeri itu kayak ada waktu tertentu untuk bisa masuk gitu? Ya. Oh gitu. Kalau perguruan tinggi swasta bebas. Bebas meskipun semisal belum awal semester gitu atau akhir semester. Tapi mau masuk ke perguruan tinggi swasta bisa? Bisa. Oh bisa. Karena aku pribadi kan sebelum aku di sini itu kan aku kan dari kampus sebelah. Iya. Nah swasta juga dari kampus sebelah. Dan aku cuma setahun di situ. Iya. Aku tuh masuk 2020. 2020. Berarti udah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Oh berarti seharusnya udah jadi lama S1 kan? kan? Ya udah S1 harusnya. Cuman kan tapi gagal. karena aku cuman setahun di situ, hanya setahun di situ dan adalah kejadian di situ dan aku nggak bisa lanjut. Dan akhirnya lanjut di kampus ABM ini tahun 2023. 2023. Oh berarti udah 2 tahun. 2 tahun. Berarti dari awal kan 2020 terus masuk ke ABM setelah 5 tahun ya? Gimana? Oh berarti yang di kampus sebelumnya berapa tahun? Cuma setahun aja aku. Setahun. Oh berarti masuk ke ABM berarti ngulang lagi. Oh gitu. Dan itu dengan jurusan yang berbeda. Oh jurusan berbeda. Awalnya kalau boleh tahu jurusan apa? Psikologi. Gila. Psikologi ya? Calon-calon HRD. Psikologi. Oh. Berarti tadi kan perbedaannya satu kayak boleh masuk kapanpun gitu. Beda sama PTN kan. PTN kan kayak masuknya tuh terbatas kayak per semester baru boleh gitu. Semester 1 atau
selain itu apa lagi Mas? Apa lagi ya? Bisa dari kayak jurusan yang ada di kampus itu. Itu kan kalau ke Bali yang disampaikan Pak Setiawan kemarin, itu kan beliau menyampaikan kalau swasta itu lebih mengerucut. Lebih fokus. Lebih fokus kan. Oh iya. Terkecuali negeri yang memang ranahnya luas. Itu. Oh maksudnya kayak negeri kan mahasiswa banyak gitu kan. Kayak untuk memfokuskan ke pelajaran ini gitu agak susah. Makulnya gitu. kan lebih luas kalau negeri luas. kan. Dan untuk jenjang masuknya kan ada apa ya? Ada kayak tes lah kalau di negeri kan. Dan itu diberi 3 kesempatan. 3 kali kesempatan kan itu. Kalau negeri? Sepengetahuanku itu loh ya. Aku nggak tahu sih, aku nggak tahu. Ada 3. 3 ya? 3 kali kan? Ada SNBP. Oh, terus? SNBT sama Mandiri kan? Ah iya itu. Apa? Aku nggak tahu apa. Yang pertama itu tes SNBP. Kayak istilahnya itu jalur undangan dari kampus. PTN-nya, iya. Itu pakai nilai rapot biasanya. Terus yang kedua itu ada tes tulis itu SNBT. Yaitu yang bayar dulu baru tes. Yang terakhir adalah Mandiri. Oh Mandiri daftar kayak sendiri. Tapi ada seleksinya juga kan Mandiri kan? Oh gitu. Berarti kalau di swasta ada nggak tes kayak gitu? Mungkin untuk beberapa kampus ada. Untuk beberapa kampus ada. Tapi seketat nggak? Tidak seketat negeri. Enggak seketat negeri. Oh, Mas Nathan pernah nggak sebelum masuk ke perguruan tinggi swasta gitu pernah coba ke perguruan tinggi negeri nggak? Belum pernah. Berarti memang fokusnya di langsung ke swasta. Biasanya banyak duitnya ya. Kalau kayak gini biasanya banyak duit. Bukan. Enggak. Biasanya orang-orang yang privilege gitu. Ya, soalnya biasanya kalau dengar kata swasta itu pasti mahal. Ya, pasti mahal. Pasti kan biasanya kebanyakan udah lumrahnya kan, udah kayak mindsetnya orang-orang. Dipikir orang tuh kalau swasta tuh kan mahal gitu, budgetnya mahal gitu kan. Jadi memang Mas Nathan juga privilege keluarga juga mungkin ya. Enggak juga. Berarti langsung setelah lulus SMA langsung masuk swasta. Iya. Tapi nggak bingung kan berarti setelah lulus SMA nggak bingung cari-cari kuliah kampus gitu. Enggak. Langsung memang fokusnya di swasta langsung. Kalau Mbak Ratu iya nih, kenapa Kak? nih Mbak Ratu kan sekarang udah semester 2 kan? Iya. Semester 2 jurusan akuntansi. Berarti baru 1 tahun. Udah 1 tahun gak sih? Udah lewat sih, kemarin baru daftar itu 2024. 2024. Jadi setahun Kak. Udah setahun. Pas atau kurang? Kurang nggak sih Kak? Gak tahu sih. Iya kurang. Dikit lagi udah setahun. Jurusan akuntansi kan. Nah sebelum masuk ke perguruan tinggi swasta, belum masuk ABM lah gitu. Pernah nggak Mbak Ratu daftar di perguruan tinggi negeri lainnya gitu? Dulu sempet daftar ke PTN. Iya. Apa tuh? Salah satu PTN ya. Gak apa-apa. Di UB lah. UB. Iya. Yang udah masuk top PTN itu. Jadi pas baru lolos SMK itu aku daftar di UB dengan jurusan yang aku pengenin yaitu perpajakan. Oh, akuntansi perpajakan. Perpajakan doang. Oh, emang ada ya? Ada. Terus ternyata aku dapat jalur undangan. Kayak aku beruntung banget gitu loh. Keren. Jalur undangan. Ternyata aku nggak lolos. Diundang nggak lolos? Nggak lolos, nggak tahu kenapa. Mungkin belum rezeki ya. Terus aku setelah nggak lolos itu aku berpikir kalau apa aku kerja aja gitu. Tapi sama orang tua disuruh kuliah lagi dan kebetulan ada tes yang kedua yaitu SNBT yang dimana tadi aku bilang itu. Di UB juga? Iya. Oh. Tes tulis. Coba lagi. Aku nggak menyerah, aku daftarlah SNBT UTBK
Kan kalau di UTBK itu setelah tes itu nunggu pengumuman kayak gitu, kayak serempak gitu. Nah ternyata aku nggak lolos lagi. Disuruh coba lagi. Udah lagi. Kayak jajan berhadiah kan. Iya makanya. Kalian tau nggak yang gosok-gosok biasanya? Oh yang itu biasanya ada iya coba iya. lagi, Coba lagi, Gosok-gosok. coba lagi. Udah kayak jajan berhadiah. Iya. Terus Nyoba lagi mandiri. nggak mampu aku Kak itu Kak. Terus setelah gagal aku kayak udahlah nyerah aja aku, nggak mau lagi aku. Ternyata saudara aku ngasih informasi ke aku, ini di kampus swasta ada yang buka pendaftaran, terus di situ tuh kebetulan buka beasiswa gitu Kak, gitu. Terus aku bilang ke orang tuaku, ini di PTS, salah satu PTS ada yang membuka pendaftaran, terus bentar sorry aku potong sorry. Kan awalnya kamu kan daftar di PTN gitu. Kenapa sih kok kamu mikirnya di PTN daripada PTS gitu? Kenapa? Mungkin ada hal yang kamu nggak suka di PTS gitu sehingga kamu, kan Mas Nathan tadi langsung kan daftar PTS gitu, langsung daftar PTS. Aku kan PTN dulu. Yeah. Gitu. Setelah gagal PTN terus larinya ke PTS. Iya. Seakan-akan PTS dijadikan bukan bermaksud less choice ya. Terus bukan. Kenapa kok milih PTN awal-awal bukan PTS gitu? Apakah ada trauma tersendiri gitu dari penjelasan orang-orang terkait dengan PTS gitu? Mungkin pertama yang bikin aku pilih PTN itu mikir kalau PTS itu mahal ya. Nah, mahal. Belum tahu mahal. Kalau ada satu mahal. Iya, mahal. Dua. Terus yang kedua itu karena UB sih, soalnya aku pengen banget ke UB. Oh, karena UB terkenal gitu. Karena UB terkenal. Itu bukan terkenal, memang kampus negeri yang diidamankan oleh orang-orang. Terus jurusannya juga aku minat banget. Oh, jurusan yang kamu mau itu ada di UB gitu. Terus 3 nih. Lanjut. Terus nanti habis lebih dari 3 dapat piring berhadiah. Udah sih itu Kak. Enggak apa-apa. Enggak ada. Langsung ngambek dia guys. Enggak apa-apa. Setelah itu ada enggak? Apa ya? Oh mungkin ini kesalahan sih. Yang terakhir itu karena ngikut temen. Oh ngikut temen. Bukan. Berarti daftar perguruan tinggi karena salah satunya ada. Iya. Karena ada faktor teman. Terus? Udah itu aja sih. 4 aja. Yang paling utama mahal ya, karena mahal. Iya. Karena swasta jelas mahal sih Kak. Setelah nih kan, kamu tadi aku potong kan. Iya. Kamu tadi kan udah ada info gitu tentang perguruan tinggi swasta. Terus kamu lanjutin tuh kayak apa? Lanjut ambil daftar karena ada beasiswa itu. Terus akhirnya setelah step 1, step 2, 3 yang daftar itu kan ada wawancara, ada tes tulis. Terus yang ketiga itu ada pengumuman itu. Terus akhirnya aku masuk Kak di ABM ini. Lolos gitu. Memang infonya di ABM? Iya. Bukan di perguruan tinggi swasta yang lain? Bukan, aku bukan langsung. Dapatnya di infonya di ABM. Kalau betul dapat info dari mana? Tadi kan aku bilang dari saudara aku. Oh, dari saudara. Iya. Mungkin ada saudara yang kuliah di sini. Iya, kebetulan saudara. Kalau Mas Nathan ada nggak? Semester 4. Ibu saya. Ibu. Alumni sini. Oh, orang dalam ya guys ya. Oh, privilege orang dalam memang beda. Oh, ibu. Oh, alumni maksudnya. Alumni sini. Oh, aku kira jadi dosen. Alumni sini. Aku kira dosen. Oh, kira dosen. Alumni sini juga berarti. Oh, Mas Nathan asli mana? Malang. Malang. Kalau sama sih aku Kak, asli Malang. Malang juga. Malang ya. Malang nih. Kalau hostnya sendiri? Hah? Asal mana? Janganlah, jangan tanya kalau aku. Nanti takut datang ke rumah malas aku menjamu. Oh, berarti setelah masuk ke swasta gitu. Awal-awal susah nggak sih beradaptasi, atau kayak tadi kamu kan kayak biayanya mahal gitu. Mas Nathan dulu deh. Kan tadi biayanya katanya mahal gitu. Orang punya mindset kalau di perguruan tinggi swasta tuh mahal kan biayanya kan. Ya. Itu memang mahal apa enggak sih? Mungkin untuk beberapa kampus swasta itu memang terkait biaya memang agak enggak ya. Enggak. Mungkin mic-nya biar enggak diselingkuhin, didekatin, enggak apa-apa. Nah. Mungkin kalau untuk beberapa dengar aman-aman. Terus
mungkin kalau untuk beberapa kampus swasta terkait biaya mungkin agak menenggak ya, agak kayak kaget itu, Gede gitu. Gede, emang yang gede lah. Karena untuk kampus saya sendiri yang dulu itu lumayan. Awal-awal. Ya. Yang awal tahun yang 2020. Oh iya, sebelum ke ABM. Sebelum ke sini. Terus. Itu lumayan. Boleh karena itu spill dikit gak berapa digit? Ada gak sampai 2 digit? Kalau untuk sampai gak sih? Totalnya jujur lupa. Udah lupa kayak yang intinya mahal. Terus dan berarti memang sesuai dengan mindset mereka. Karena fakultasnya yang di kampus itu yang unggul psikologi. Cuman psikologi. Psikologi dan hukum kalau nggak salah. Oh, 2. Tapi memang jurusannya banyak. Banyak jurusan. banyak yang bagus aslinya. Banyak yang bagus. Makanya mahal juga kan? Mahal juga, yang lain juga mahal. Terus gimana tuh? Setelah tahu harga gitu, sampai bertahan sampai 1 tahun, pernah bermasalah dengan keuangan nggak? Ada. Dan itu yang membuat saya keluar. Oh, karena masalah keuangan juga. Ya. Gitu. Terus kenapa kau milih ABM? Karena ini agak ada sesi curhat dikit ya. Iya, boleh sih. Jadi kan 2021 itu kan almarhum ayah saya. Boleh lagu sedih nggak? Gak apa-apa. Jadi kan waktu 2021 itu kan ayah saya tuh almarhum ayah saya itu mulai sakit. Iya. Dan kondisi keluarga aku tuh udah kurang baik lah. Terus? Lagi krisis ekonomi dan akhirnya berselang setahun beliau meninggal. Terus? Dan akhirnya 2021 udah keluar. Yeah. Jadi harus nunggu lah 2 tahun. Untuk pemulihan ekonomi. Untuk bisa ya memulihkan ekonomi lagi, untuk bisa kuliah lagi. Dan akhirnya ibu saya yang merekomendasikan saya untuk kuliah di sini. Oh gitu. Tapi semahal kampus swasta yang lain nggak di sini? Kenapa? Di sini bayar per semester ya? Apa namanya? UKT. UKT semahal kampus-kampus yang lain nggak? Kampus swasta yang lain nggak? Apa yang biayanya? Biaya. Enggak. Tapi menurut kamu worth it nggak? Worth it. Kenapa kau boleh tahu? Karena nih apa maksudnya yang worth it itu ada perbedaan nggak di kampus swasta kamu yang sebelumnya dengan sekarang kampus swasta yang kamu kuliahkan sekarang itu? Ada perbedaan nggak? Dari fasilitas dengan apa ya? Mungkin dengan semua yang ada di kampus ini untuk mengenai biaya maksudnya nggak ada masalah. Berarti di sini kayaknya harganya lebih terjangkau, terus fasilitasnya lebih lengkap. Kampusnya pun bagus loh. Iya sih, bagus. Ya, menurutmu bagusnya dari menurut mana? Menurut saya. Iya, bagusnya dalam segi apa? Menurut saya bagusnya dalam segi mungkin kalau pembelajaran mungkin dari mahasiswa sendiri ya. Ya, mahasiswa sendiri lah. Terus yang saya suka dari kampus ini adalah Toserba. Oh, Toserba. Toserba. Enak loh. Iya sih. Kampus ada toko. Enggak ekspektasi. Itu lengkap banget sih, Kak. Kampus ada toko enak loh. Aku enggak ekspektasi sih kalau fasilitas yang maksudnya yang disukai itu adalah Toserba. Maksudnya banyak fasilitas yang bagus di sini. Cuman yang saya sukai Toserba. Oh, memang suka shopping. Beli minum. Loh. Kenapa tidak kan? Iya sih. Masuk akal. Kan kalau kita habis belajar mau minum kan ke Toserba kan? Bener kan? Iya, masuk akal sih. Nggak salah sih. Benar. Terus Baratu nih, ada perbedaan nggak sih setelah ekspektasi gitu? Ekspektasi kan awalnya kamu kan mau masuk PTN, terus malah masuknya ke PTS gitu. Sesuai nggak ekspektasi yang kamu inginkan setelah masuk PTS? Ekspektasi dari kampusnya nih, kampus ABM kayak gimana
Iya, sesuai nggak? Eh, Jujur loh, jujur. nggak bohong lah aku guys. Jujur. Jujur sih, ini kampusnya bagus kalau menurut aku. Dari segi lingkungannya, dari fasilitasnya itu worth it banget buat aku ya. Terus juga kampusnya itu hijau banget. Kalau kalian yang suka alam-alam itu ABM memang hijau banget sih, banyak taman-tamannya gitu. Terus dari sisi jurusannya itu kan aku milih akuntansi. Itu sampai semester 2 ini aku masih aman-aman aja, kayak apa ya, paham lah aku kayak misalnya dosennya jelasin itu masih aman aja, nggak ada permasalahan juga. Jadi menurut aku sesuai ekspektasi juga. Berarti worth it ya? Worth it. Berarti nggak nyesal gitu, nggak nyesal masuk perguruan tinggi swasta. Misal jika waktu terulang kembali Flashback gitu lah. Flashback gitu, kita flashback di masa lalu. Semisal Barato keterima di kampus negeri, tapi bukan UB ya, bukan UB. Apa sih kampus negeri di Malang selain UB? UM. Apa? UM. Misal UM. Sorry ya, aku nggak beda-beda ini. UM terus ke ABM gitu, UM sama ABM. Pernah jalan-jalan ke UM nggak? Pernah. Kalau segi jarang lingkungan suka yang UB atau UB apa namanya? UM atau ABM? ABM sih aku. ABM. Iya, tapi kan maksudnya kayak kesenangan orang tuh berbeda-beda. Iya, gitu. kan tergantung orangnya juga. Tergantung orangnya sih. Kayak udah waktunya sih, udah habis Kak. Udah mau habis kayaknya sih. Udah nggak kerasa banget. Nggak kerasa ya. Udah mau limit udah kita kan. Berarti setelah kita ngobrol-ngobrol tadi kan, aku udah berapa ngambil nih. Ini kesimpulanku kan, mungkin ini kesimpulanku banyak mindset orang itu ke perguruan tinggi swasta tuh karena harganya mahal gitu. Itu mungkin ya. Iya. Sehingga mereka kurang tertarik dengan kampus swasta. Itu yang awal, yang pertama gitu. Terus yang kedua itu apa ya? Selain mahal apa menurut kalian? Ada gengsi di situ. Hah? Gengsi. Oh, gengsi. Iya, gengsi. Ada gengsi kan pasti. Oh iya, kebanyakan sih orang-orang gengsi masuk perguruan swasta ya. Karena kayak kurang produktif gitu. Bukan produktif, mungkin ya bagaimanapun ya, mungkin untuk beberapa orang yang beranggapan kalau negeri itu lebih baik mungkin. Menurutku loh ya. Iya, mungkin kebanyakan orang itu. Tapi setelah kalian merasakan kan, gitu antara perbedaan antara negeri dan swasta kan kayak nggak ada perbedaan yang jauh kan. Nggak ada bedanya. Semua tergantung dari mahasiswa sendiri. Tergantung usahanya juga sih Kak, sama niatnya juga. Berarti kalau usaha kalian tinggi, maka sesuatu yang kalian kan juga akan kalian dapatkan pasti. gitu. Iya, pasti. Mungkin ya karena waktu kita udah hampir mau habis, barangkali ada pesan nggak dari Kak Nathan dan juga Kak Ratu buat teman-teman yang bingung mau masuk perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri gitu. Siapa yang mau duluan nih? Kasih pesan dan pesan. Mungkin dari Mas Nathan. Kasih lah, spill dikit lah. Kalau aku sendiri ya, kesimpulanku pesanku tuh nggak usah bingung mau kampus negeri, mau kampus swasta. Yang penting tahu tujuanmu apa, untuk kuliah itu ngejar apa, kedepannya mau apa. Jadi nggak masalah mau swasta, mau negeri. Yang penting bersungguh-sungguh lah gitu. Itulah. Kayak bersungguh-sungguh untuk kuliah gitu kan. Mungkin kalau kalian mindset kalian kayak perguruan tinggi swasta tuh mahal. Padahal perguruan tinggi swasta tuh lebih banyak beasiswa daripada perguruan tinggi negeri kan. Iya enggak sih? Iya, itu sih. Atau salah ya? Oh, kamu tahu saya? Enggak tahu. Kamu tahu? Ya, kalian cari sendiri ya guys ya. Mungkin sampai sini aja obrolan kita pada hari ini. Barangkali teman-teman dari siswa yang baru lulus kuliah bingung untuk memilih perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri, terus
kalian pengen penasaran juga dengan kampus ABM, kalian boleh langsung kepoin kampus ABM lewat Instagram ya. Ini ada Instagramnya, ada STIMCE, semua STIMCE sih, semua sih sama. Bisa kalian cari di YouTube, Instagram, di websitenya juga ada kalau kalian kepo. Kemudian kalau kalian pengen tanya-tanya tentang kampus perguruan tinggi swasta ataupun perguruan tinggi negeri, kalian boleh langsung komen di podcast kita hari ini gitu. Mungkin hanya itu. Terima kasih banyak untuk Kak Nathan juga, untuk Kak Ratu juga. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol terus diskusi bareng teman-teman yang baru lulus sekolah SMA gitu atau sekolah perguruan tinggi ke atas kan. Ya intinya gak ada perbedaan lah antara negeri dan swasta, yang penting tahu tujuannya apa. Itu. Oke, terima kasih banyak. Kembali lagi di kita akhiri podcast kita hari ini. Podcast ABM More Than Study.